Fabinho, pemain Liverpool lelah fisik dan mental. Gelandang Liverpool Fabinho berbicara tentang kondisi timnya saat ini. Ia tak menampik jika skuad The Reds saat ini dalam kondisi lelah fisik dan mental. Liverpool masih bersaing ketat dengan Manchester City dalam perebutan gelar juara Premier League. Penentuan juaranya pun masih akan berlangsung di akhir pekan nanti. Setelah itu Liverpool akan bermain di final Liga Champions melawan Real Madrid pada tanggal 28 Mei mendatang. Itu akan menjadi pertandingan ke-63 The Reds musim ini. Sejak pertengahan Februari lalu, Liverpool selalu bertanding di akhir pekan dan tengah pekan. Pekan lalu, pasukan Jurgen Klopp berhasil menjuarai FA Cup setelah mengalahkan Chelsea dalam adu penalti. Setelah melalui banyak pertandingan di sepanjang musim, Fabinho mengungkapkan bahwa timnya saat ini mengalami kelelahan secara fisik dan mental. Saya pikir saya dapat berbicara sedikit secara umum bahwa kami sangat lelah, kata Fabinho kepada AS. Itu benar, karena kami sudah bertanding di akhir pekan dan tengah pekan selama 1 bulan. Dari satu laga ke laga lainnya dan pertandingan-pertandingan penting yang membuat Anda lelah fisik dan mental, tapi tim ini bekerja sangat keras untuk sampai di sini, sampai ke titik ini dengan peluang untuk meraih 4 trofi. Liverpool akan menghadapi Wolverhampton di pekan terakhir Premier League sebelum menantang Real Madrid di final Liga Champions. Fabinho berharap The Reds bisa melakukan yang terbaik dalam 2 laga yang tersisa. Hanya tinggal beberapa pertandingan tersisa, ada sprint terakhir dan saya pikir staf pelatih akan pusing untuk menyusun tim ini. Itu tidak mudah. Lanjutnya, saya harap mereka yang bermain baik-baik saja dan selalu siap, karena ini akan sangat berat bagi para pemain. Luis Diaz, setiap laga adalah sebuah pelampiasan dendam. Winger Liverpool Luis Diaz mengungkapkan baginya setiap laga yang ia jalani bersama Liverpool adalah sebuah pelampiasan dendam atas masa lalunya yang menyedihkan. Diaz adalah seorang winger yang eksplosif. Selain itu, ia juga cukup ekspresif dalam bermain. Ia sering memamerkan skill olah bolanya, bahkan kadang ia juga mempertontonkan teknik operan tanpa melihat. Dia sendiri sudah menjadi idola baru di Liverpool, sebab sejak pindah dari Porto pada Januari 2022 lalu, ia selalu tampil ciamik dengan kecepatan lari dan dribblenya, serta energi yang luar biasa di sepanjang laga. Usai laga, Luis Diaz mengungkapkan gaya mainnya yang penuh rasa percaya diri, sekarang ini tak lepas dari masa lalunya yang menyedihkan. Ia memang berasal dari keluarga yang kurang mampu di Kolombia. Dari lagu Azira, itu berasal dari akar saya. Saya selalu bermain sepak bola di kota saya, di tanah air saya. Ungkap Diaz kepada saluran YouTube UEFA. Mereka adalah karakteristik saya. Mereka telah menanamkan dalam diri saya beberapa hal yang saya miliki hari ini dan sekarang saya telah tumbuh lebih banyak lagi. Itu permainan saya. Serunya. Setiap pertandingan adalah balas dendam. Saya harus manfaatkan setiap momen, setiap menit yang saya miliki di lapangan sangat penting untuk apa yang akan datang. Sambung Diaz. Penampilan Luis Diaz sendiri menuai banyak pujian dari berbagai pihak. Salah satunya adalah ex-gelandang Tottenham Jamie O'Hara. Ia begitu terkesan dengan permainan Diaz. O'Hara pun berani melabeli pemain berusia 25 tahun tersebut sebagai salah satu perekrutan bulan Januari terbaik sepanjang masa. Ia adalah pemain yang luar biasa. Mungkin salah satu rekrutan Januari terbaik yang pernah ada. Ia mengubah permainan. Pujinya kepada Talksport. Premier League siapkan 2 trofi juara, salah satunya Tier 1. Operator Premier League menyiapkan 2 trofi juara di 2 laga penutup musim 2021-2022. Yakni pada laga Manchester City versus Aston Villa dan Liverpool versus Wolverhampton yang akan digelar pada hari Minggu mendatang. Man City dan Liverpool dipastikan akan bertarung memperebutkan gelar juara hingga pekan terakhir. Man City saat ini masih memuncaki klasemen dengan keunggulan 1 poin dari The Reds. Manchester City masih menjadi kandidat terkuat dengan syarat mereka harus mampu mengalahkan Aston Villa di kandangnya sendiri di Etihad Stadium. Sementara itu Liverpool akan juara jika sukses mengalahkan Wolves dan Aston Villa. Swan Steven Gerrard bisa menahan imbang Man City. Dilansir dari Daily Telegraph, Premier League akan menyiapkan trofi asli di markas City, sedangkan yang ada di Anfield adalah trofi Tier 1.
Keputusan ini dilakukan karena peluang Manchester City untuk menyabet gelar juara lebih besar ketimbang Liverpool yang masih harus bergantung dengan hasil di Etihad Stadium. Sementara itu, petinggi Premier League Richard Master akan hadir di Etihad Stadium dengan trofi asli. Laga di kandang Liverpool sendiri akan dihadiri oleh petinggi lainnya, Peter McCormack. Tak hanya itu, staf acara Premier League akan sama-sama hadir di Etihad dan Anfield untuk menjaga kemungkinan presentasi gelar juara ke Man City atau Liverpool. Selain itu, Premier League juga akan membuat panggung dan mengatur para fotografer serta stasiun televisi pemilik hak siar untuk memastikan acara presentasi juara bisa digelar dengan meriah. AS Roma mulai rayu bek kiri Liverpool, Kostas Tsimikas. Kompetisi musim 2021-22 memang belum berakhir, namun AS Roma sudah mulai menyiapkan tim untuk musim depan. Gianluigi Rossi dikabarkan ingin memboyong bek kiri baru di musim panas nanti. Untuk posisi bek kiri, rival abadi Lazio tersebut memang sudah punya nama-nama seperti Matias Vina dan Leonardo Spinazzola. Namun Jose Mourinho belum memberikan menit bermain yang cukup untuk sang pemain, meski sudah punya dua bek kiri murni. Akan tetapi, AS Roma masih ingin membawa pemain anyar lagi. Pemain tersebut adalah bek kiri Liverpool, yakni Kostas Tsimikas. Dilansir dari Calcio Mercato, nama Kostas Tsimikas adalah satu pemain yang dipantau oleh tim papan atas Italia menjelang bursa transfer musim panas mendatang. Pesepak bola berusia 25 tahun itu dianggap sebagai pemain yang bisa menambah kedalaman skuad di sektor sayap kiri. Meski posisi aslinya bek kiri, tetapi dia punya kemampuan untuk membantu penyerangan. AS Roma menilai untuk mendapatkan tanda tangan pemain internasional Yunani bisa dibilang cukup mudah. Pasalnya, Kostas Tsimikas jarang mendapatkan kesempatan bermain di tim utama lantaran kalah bersaing dengan Andre Robertson. Jose Mourinho telah merekomendasikan Kostas Tsimikas ke petinggi klub untuk didatangkan ke Stadio Olimpico. Di sisi lain, dia memang masih terikat kontrak jangka panjang dengan klub sepak bola asal Merseyside tersebut, tapi dengan jaminan main reguler, mungkin akan membuat sang pemain juga tergoda pergi dari Anfield. Kostas Tsimikas sudah bermain dalam 22 laga di semua kompetisi sejauh musim ini. Namun baru 7 kali tampil sebagai starter di Liga Inggris. Tercatat ia kerap memenas bangku cadangan ketimbang main reguler. Mampukah AS Roma mengamankan tanda tangan Kostas Tsimikas?